Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa setelah kehidupan ini akan ada kematian, dan setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih abadi. Kematian adalah sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan Allah akan menyempurnakan balasan kebaikan kita ataupun balasan keburukan kita nanti setelah hari kiamat. Berikut Ustazah Hafifah akan bercerita tentang bagaimana seorang penyanyi legendaris Indonesia, almarhum Chrisye, ketika memulai sebuah karyanya menyanyikan lagu religi. Suatu hari dia meminta Bapak Taufik Ismail, sang budayawan Indonesia, untuk menuliskan syair religi untuknya. Kemudian Pak Taufik mengatakan, saya akan laksanakan ini insya Allah dalam sebulan. Namun ternyata di minggu pertama Pak Taufik belum menemukan ide. Di minggu kedua begitu juga, masih macet. Di minggu ketiga menjelang hari terakhir, ia masih juga belum menemukan ide. Lalu tentu saja ia gelisah dan dia menelpon Chrisye dan mengatakan, Chris, maaf, Bapak enggak menemukan ide apa-apa. Namun Chrisye memberikan waktu. Di malam harinya Pak Taufik Ismail membaca Al-Quran. Ketika sampai di ayat yang ke-65 surah Yasin, dia berhenti. Makna ayat ini tentang hari pengadilan akhir ini bagi Pak Taufik sangat luar biasa. Dan ia segera memindahkan pesan-pesan ayat tersebut ke dalam lirik-lirik lagu yang ia tulis pada malam itu juga. Ketika pita rekaman ini sudah ada di tangan Chrisye, terjadilah hal yang tidak biasa. Ketika berlatih di kamar, baru 2 baris, Chrisye menangis. Lalu ia mencoba lagi mengulang lirik lagu itu. Lalu ia menangis lagi. Dan itu terjadi berkali-kali. Menurut Chrisye, lirik yang dibuat Pak Taufik kali ini adalah lirik yang paling dahsyat sepanjang karirnya. Ada kekuatan misterius yang mencekam dan menggetarkan. Setiap menyanyi 2 baris, air matanya sudah membanjir. Yanti, istri Chrisye, sampai shock melihat hal yang tidak biasa tersebut. Memang lirik lagu tersebut begitu merasuk kalbu dan menghadapkan kenyataan betapa manusia tidak berdaya ketika hari akhir tiba. Sepanjang malam Chrisye gelisah, lalu diteleponnya Pak Ismail dan diceritakannya kegelisahannya. Pak Taufik mengatakan bahwa lirik lagu tersebut diilhami dari surah Yasin ayat yang ke-65. Disarankannya agar Chrisye tetap tenang. Di studio rekaman, apa yang terjadi pada malam itu terjadi lagi. Chrisye mencoba, tetapi baru 2 baris, ia menangis. Dan itu berulang kali, sehingga Erwin Gutawa bingung dan menunggu sampai gelisah. Yanti, istri Chrisye, lalu sholat khusus untuk mendoakan hal ini agar Chrisye berhasil menyanyikan lagu ini sampai selesai. Rekaman itu sekali jadi, tidak diulang, karena Chrisye tak sanggup menyanyikannya lagi. Apa yang diambil dari Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-65 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Inilah lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata yang ditulis liriknya oleh Bapak Taufik Ismail dan dinyanyikan oleh Chrisye, penyanyi legendaris Indonesia, yaitu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari lagu ini. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa